Acil karena kita lihat dari ekspresinya. Iya, begitu semua. Dan di sisi lain, mencoba untuk memikirkan counter draft dari tim Ararkiosi. Mereka udah mengamankan 2 punggawa dari Albert, tandanya ujung tombak dari Ararkiosi sudah diamankan. Tapi ingat, ini as a team 5 versus 5. Oke, mereka mengamankan hero Albert, tapi mereka juga harus memikirkan apakah VYN akan mendapatkan hero maksimalnya Matilda, ataukah bahkan di sisi lain dari R7, Skylar dan juga Clay. Beatrix masih tersisa di sini yang sangat terbuka dengan sangat jelas, Talia. Beatrix, yes, Beatrix sebagai salah satu hero early agresif juga, tapi di sisi lain kalau kita bicara dengan hero yang lepas banyak banget sih, Ranger Mas. Ada Hayabusa juga dan Matilda. Pakito bakal juga lepas, dan ini nampaknya bakal ada kontes sama Pakito ya, papa mama seperti Om Wawa yang sering bilang. Matilda udah di pick, pasti ada Pakito. Pakito Popol atau Pakito Ruby bisa jadi loh. Pakito Esmeralda? Itu dia satu Esmeralda. Apakah Pakito di sini? Atau akan dilepaskan untuk Pakitonya? Karena untuk melepaskan Pakito ngasih ke R7. Wow. Wah, itu, iya, resiko banget. Itu terlalu beresiko tinggi sih untuk Geek Fam. Dan mereka punya chance sekarang kalau mereka mau secure untuk Pakito. Tapi ingat, ini adalah 2 hero yang cukup milih juga dan partial ternyata. Dan bermain dengan api ternyata untuk Geek Fam. Matilda, Pakito bisa diamankan Ararkiosi, Ranger Mas. Wow, ini masalahnya dia bermain api bukan dengan Albert tapi dengan R7. R7 dilepas untuk Pakuetonya, dan di sini concern mungkin dari tim Geek Fam mengamankan dari hero high ground tersendiri. Tapi di sisi lain kita tahu dengan adanya Parsa, Feather Strike-nya benar-benar bisa diganggu sama Pakuito. Permasalahannya di sana. Dan dengan early game yang cukup kuat dari seorang Pakuito, bisa saja di sini Geek Fam tertinggal dari segi rotasi. Karena kita tahu clearing minion yang cukup cepat diamankan oleh seorang Pakuito. Tapi Ararkiosi masih menunggu. Kita lihat, nah, tinju dibalas tinju. Sudah diamankan oleh tim Ararkiosi, dan bahkan Beatrix yang menjadi hero, salah satu hero favorit dari seorang Clay sudah diamankan. 3 hero dan gameplay sudah terlihat karena frontliner dan bahkan mid lanernya sudah terbuka, Opung Wawa. Oh, ini dari Geek Fam mereka mau coba untuk mendekat. Bakal sulit banget ya, knockout strike bisa ngangkat, masih ada lagi Circling Eagle, Guiding Wind, belum lagi di biru Bene yang bakal dipakai nantinya oleh Beatrix. Jadi bakal berat untuk Geek Fam kalau mereka mau bermain dengan gaya menabrak. Jadi tarik ulur cukup memungkinkan untuk Geek Fam. Alice, apakah suatu opsi yang bagus juga? Karena dengan adanya Pakito yang diberikan kepada RRQ Host ini, RRQ Host mereka akan mendapatkan satu lane yang tidak ada. Wow. Ini cukup jarang kita lihat sekarang, Tali. Ada Valir. Betul. Valir yang sudah di revamp. Valir. Bukan revamp sih, di adjust dikit lah. Iya, adjust dikit, tapi Valir ya, kita udah jarang banget ngelihat Valir, dan ini bisa jadi sih bakal digunain untuk Valir Roamer karena udah ada Parsia juga kan. Tapi masih ada kemungkinan juga Parsia bakal ditaruh sideline. Alicia udah dibuang, mendinai salah satu late game insurance juga bagi RRQ Host ya. Tapi Valir, Ranger Mas, kita ini yang pertama kali nggak sih di season 8 Valir? MPL? Yes, mungkin ini pertama kali yang gue lihat juga, tapi di sini Opung Wawa sudah menjelaskan ya bahwa ini akan menjadi tabrak gaming, dan Opung Wawa, jawaban dari Opung Wawa bakal ditangkis dengan adanya seorang Valir. Kita tahu burst fireball yang kali ini bakal mengenai ke siapapun tetap kembali lagi untuk cooldownnya, dan di sisi lain stack yang dimiliki dari seorang Valir bahkan menghentikan pergerakan dari tim Ararkiosi. Cuma lagi dan lagi kita tahu Valir walaupun dia punya semua damage burst, dia punya crowd control, dan bahkan di sini punya sedikit immune ketika menggunakan ultimate-nya, tapi Valir tidak punya skill escape mechanism maupun wabah. Iya, mungkin hanya mengandalkan Vengeance Flame-nya ya untuk ultimate sendiri untuk bisa kabur. Selain daripada itu, kalau sampai ketangkap sama Circling Eagle, sama Knockout Strike, itu Valir udah out of context lah pasti. Dia bisa dikejar di mana-mana. Jadi ini early pressure harus banget didapatkan oleh Geek Fam sekarang dengan tidak memberikan nafas sama sekali untuk Matilda bersama dengan Pakito. Tanpa Alice dan juga tanpa Joe. Sedangkan Bruno ini respect banget ke arah si Hans, karena kita tahu Brunonya GPM tertinggi di sepanjang MPL kita di MPL season yang ke-8, dan juga tanpa Nathan sekarang. Untuk semua burst marksman sedang dihabiskan oleh RRQ Hoshi. Dan Geek Fam kalau mereka mau nyoba untuk hero-hero yang melee itu bakal berbahaya banget, karena kita tahu banget lah Knockout Strike itu adalah
satu skill yang sangat annoying, apalagi dari Pakito ya bisa 2 kali pakai kalau pasifnya lagi penuh semuanya Thalia. Iya, jadi apalagi kita juga kemarin semuanya udah pasti tahu kalau misalnya Pakito kan sudah di revamp. Dengan adanya dia sekarang ini bisa untuk nyicil dulu dari stacknya, itu bakal nyulitin banget. Apalagi bisa dilihat dia bakal menjadi stopper-stopper bagi hero assassin. Tapi dari Geek Fam mereka milih untuk ke arah Roger. Mereka nampaknya pengen tabrak balik. Dengan adanya Parsha, Roger mungkin bisa untuk ngincar ke arah backline, yaitu Beatrix dan juga Matilda kali ya Omawa. Iya, tapi dengan asumsi bahwa HP dari pemain-pemain Arkehouse itu separuh. Karena ketika Roger sudah memberikan Lycan Force, dia udah pasti ada di tengah-tengah dari orang-orang kerumunan Arkehouse sendiri, sehingga knockout strike-nya akan bekerja, basic attack dari Beatrix juga itu bakal sakit banget dengan di birunya. Belum lagi masih ada Guiding Wind yang sebenarnya bisa menyelamatkan teman-teman dari Arkehouse sendiri. Jadi untuk Rogernya ini kita harus lihat sih di early apakah Hans dia akan mendapatkan farmingan yang cukup nyaman. Karena untuk pressure di jungle sekarang ini lagi dipegang oleh Arkehouse dan ditambah lagi Hayabusa bersama dengan Lunox kali ini Ranger Mas. Hayabusa Lunox, lihat Hans agak sedikit mentarik kepalanya, udah lumayan ketarik urat di jidatnya. Tapi ingat di sini Geek Fam masih memiliki satu buah kesempatan untuk membuat frontliner, dan tentunya ini mereka butuh depan yang sangat-sangat keras dan juga bisa mengcover. Kalau menurut aku dengan playstyle seperti ini, ada satu hero yang mungkin agak sedikit jarang digunakan tapi sangat-sangat possible, yaitu Akai. Akai bisa banget bermain untuk kali ini karena dia bisa menjepit Hayabusa. Dan bahkan ternyata Ruby menjadi pilihan untuk tim Geek Fam. Mereka butuh crowd control. Dia tidak mau membuat Hayabusanya main masuk keluar seenak jidat dan tanpa permisi. Tapi kali ini dari draft yang dimiliki dari Geek Fam dan juga Arkehouse. Buat kalian semua para fans dari Geek Fam, tulis kolom komentar untuk support Geek Fam, dan tentunya untuk para fans dari Araka Kingdom, jangan lupa untuk di kolom komentar juga. Karena kita sebentar lagi bakal menuju ke game yang pertama di match pembuka untuk hari yang kedua malam minggu. Untuk kali ini bakal ditemani oleh Thalia, Ranger Mas dan juga Om Wawa. Dari trafiknya Om Wawa lebih ke arah mana nih? Saya RRQ sih, ada Matilda Pakito. Thalia? Iya, sama RRQ, hero power semua soalnya. Hero power semua dari RRQ 2 atau RRQ, tapi kita bakal langsung saksikan saja sebentar lagi karena faktanya akan terbukti di Land of Dawn. RRQ Osi, raja dari segala raja, akan menantang Geek Fam untuk di match yang pertama kali. Langsung saja kita saksikan sekarang juga. Oke. Rotasi seperti biasa, tapi di sini Salman dengan seorang paling yang akan memberikan sebuah nomor yang dimana kita bisa bilang Skylar akan menggunakan sebuah Lunox sebagai sisi samping kali ya. Iya, tentu saja Lunox ini di sisi samping yang akan berhadapan dengan seorang Ruby, dimana nanti Ruby pasti bakal dicicil-cicil banget dengan adanya Chaos Assault, bakal di burst coba oleh seorang Lunox. Tapi kita bakal lihat akan seperti apa karena VN di sini udah mulai dicicil perlahan-lahan oleh Salman, dan Albert nampaknya mencoba untuk mengamankan satu buah Little Wanderer di komit, tapi ternyata masih bisa untuk diamankan oleh Hans Roger. Emang kita tahu dia jungle ini cepat banget, apalagi di bawah menit kelima, Ranger Mas. Yes, benar banget. Melihat rotasi di arah bottom lane pun, seorang Pakito dari R7 masih coba untuk bertahan dari seorang Adam dari tim Geek Fam. Kali ini di arah bottom lane lebih mengunggulkan dari segi laning phase-nya. Cuma pergerakan di arah tengah ini tidak bisa dikaling-kalingin karena seorang Frieza dan juga Salman bisa saja menumbangkan seorang Clay dengan cukup cepat. Melihat potensi yang cukup besar bakal cuma dapetin satu buah gold buff, dan bahkan diamani oleh R7 dengan cukup mudah tanpa ada sedikit mistake Thalia. Yap, masih bisa untuk diamankan. Sementara itu dari Salmannya juga masih memantau aja. VYN-nya langsung dicicil perlahan-lahan, dikasih info bahwa di sana ada keberadaan seorang Salman, tapi sudah ada Guiding Winds. Hayabusanya belum mau terlalu melakukan komit, dia mencoba untuk mencicil-cicil aja dengan ada satu buah Shuriken.
Sementara kita bakal melihat sebentar lagi juga akan hadir Turtles. Objektif yang pertama kali bisa diperebutkan oleh Geek Fam dan juga RRQ Sosi. Tapi lihat bagaimana Salman sudah mulai dicicil cukup sekarat. Tapi belum ada shadow kill dari seorang Albert, masih ditahan aja. Belum ada first blood sejauh ini. Albert masih bermain sangat hati-hati, Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat jarak top lane sana. Dila mencoba untuk mengganggu pergerakan Destro. Sekali ada flicker yang cepat. Skylar berhasil mengamankan dirinya. Harus berdiri ke arah belakang. Hampir saja Skylar ditumbangin oleh seorang Dylan. Di early game memang agak sedikit cukup sulit. Tapi lihat para pemain dari tim Geek Fam yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan turtle. Sama dari turtle telah dibuka. Untuk membuka mundur dapatkan Federasi mengcover pemain dari Geek Fam di arah belakang sangat knockout strike. Fokus dan Albert berhasil dengan retribusi dan mencuri take over turtle. Retri Indomerit dari seorang Hans kali ini membuat Geek Fam kehilangan 2 poin dan kehilangan 1 buah turtle, Talia. Ya, kehilangan 1 buah turtle dan kali ini dari RRQ Hoshi mereka mencoba untuk mendapatkan lagi gold shield di arah bottom lane ini. RRQ Hoshi nggak heran, mereka leading banget dari secara networknya. Padahal kita masih di bawah menit kelima karena mereka udah dapat turtle, mereka udah mengamankan semua gold shield yang ada di bottom lane, pengen dirontokin semuanya. Tapi beralih ke arah mid lane, kita melihat bagaimana sudah ada sub minion juga yang belum di-clear oleh RRQ Ranger Mas. Yes, belum super minion ya, masih minion kecil saja. Tapi dari arah top lane sana, mau coba Iron Feder dikeluarkan. Order Blends menuju ke arah belakang. Fit langsung sikiligan sama menjadi pilihan. Dan lihat Soblum, bulir-bulir terbaik dari jeruk Indonesia tidak masih menumbangkan siapapun. Claim coba untuk meng-cover, tapi ternyata beda efek dan bahkan Salman harus mundur. Rotasi menuju ke arah mid lane membuat tim Geek Fam kali ini setidaknya kehilangan sedikit momentum di arah bottom lane. Lihat, ada pintu bagi 2 kali dan turret sangat-sangat cepat diamankan oleh tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi dengan sigap mereka bermain objektif game, dipaksa menuju ke arah belakang. Claim menjadi pilihan, tapi ternyata di sana nggak dikomit dengan flame set yang sudah dikeluarkan. 1 kali garukan memang bisa menumbangkan. Nokosan menuju ke arah belakang, pasca buruknya udah pinjol dan bahkan kali ini Salman menjadi bola-bola kedua. Flicker digunakan mau gak mau untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Salman di arah tengah, Talia. Salmannya masih bisa selamat dengan HP yang cukup sekarat. Tapi walaupun demikian kita melihat bagaimana dari RRQ mencoba untuk berotasi ke arah top lane, memantau pergerakan dari Turtle yang sebentar lagi akan respawn, akan hadir di tengah-tengah line of down dan bisa banget untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Karena mengingat menit keempat aja leading network dari RRQ Hoshi sudah sejauh 3000. Geek Fam mereka harus sudah memikirkan nih bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalannya, apalagi Hans dengan Roger. Dia butuh banget item dependables untuk memulai team fight ya. Tapi Albert ini dia sudah mulai di start dari sekitar turtle-nya. Sedangkan dari VYN dan juga R7 mencoba untuk men-zoning kembali pemain dari Geek Fam sehingga Geek Fam tidak bisa untuk melakukan kontes ke arah turtle yang kedua, Ranger Mas. Yes, betul, bukan sembarang betul. Tentunya kali ini dengan leading 2000 gold. Lihat Frieza terkena damage cukup sakit. Menuju ke arah belakang Hans. Bakal bisa untuk melakukan 1 buah decoy. Tapi ternyata di tengah sana R7 berdiri rotasi pula. Dan bahkan R7 menumbangkan seorang Frieza. 1 buah turret bakal coba diamankan dengan cukup cepat. Ada Adam Badukun bawa mantra. R7 mengarah seorang Hans. Dylan mencoba untuk cover. Knockout strike belum dikeluarkan. Flicker dan mau gak mau Dylan bakal pulang secara bersama dengan seorang Hans. Kali ini R7 benar-benar menggila. Flanking yang dilakukan langsung melengkung bagaikan tendangan pisang dari seorang Ronaldo. Langsung menuju ke arah belakang dan Frieza bakal tumbang. Oppo wawa, what happened ayah naon? Ya, dari Geek Fam mereka belum punya damage sama sekali. Kita tahu bahwa Valir memang punya kemampuan untuk berlaku sebagai stopper mendorong mundur pemain-pemain dari RRQ Hoshi, tapi mereka masih kurang damage. Turtle yang pertama menjadi bukti akan hal tersebut juga. Sedangkan RRQ Hoshi mereka punya powernya, mereka sudah punya Matilda semenjak awal, mereka punya R7 yang aktif banget. Dan R7 mendapatkan turret pertama dengan cukup cepat di bottom lane. Dia sudah melakukan rotasi ke top lane, Ranger Mas. Yes, bakal ada tim fight jarak bottom lane. Skylar mencoba bertahan. Likan pun tidak terlalu kuat, tapi item yang kita lihat langsung ada seorang Parsia Frieza. 3 kali tertumbangkan seorang mid laner support damage kali ini tidak cukup baik.
bukan hal yang benar-benar harus dimiliki seorang Frieza. Kenapa? Karena mereka harus memiliki damage di late game, di early harus ada support, dan bahkan knockout saya dikeluarkan menuju ke arah seorang Hans. Damage yang dikeluarkan terlalu sakit. R7 berhasil mendapatkan satu bar retribution. Hans selamat dari gempuran seorang R7. Meanwhile dari bottom lane, The D-Line coba dikocek begitu saja. Pas player RRQ sudah mulai masuk, dan bahkan udah ada clear mid, dilakukan 1 poin tambahan untuk RRQ kali ini, Thalia. 1 poin lagi tambahan ditambah dengan adanya objektif turret yang berhasil untuk diamankan, dirontokin semuanya oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini bergerak untuk objektif turtle yang ketiga kali, dan tentu saja tanpa ada terjadi kontes dengan nyaman, makmur, sejahtera bisa untuk diamankan oleh Albert. Sementara itu R7 mencoba untuk mempertahankan di area top lane-nya dari gempuran 2 pemain GFM, yaitu Hans dan juga Adam, dan juga langsung datang aja nih bala bantuan mulai mengincar ke arah seorang Adam, tapi masih terlalu sustain mobility dengan adanya Stardust Dance yang cukup cepat dari Adam membuat dirinya masih bisa selamat di area top lane. Tapi memasuki menit ke-7 dengan perbedaan 8-1 Ranger Emas ini, Geekfam benar-benar nggak dikasih nafas oleh RRQ. Ini jangankan dikasih nafas, early game-nya aja yang harus dimegang oleh seorang Valir. Kali ini tidak berhasil diamankan dari R7. Lihat knockout strike shape-nya membuat Dilat kali ini sedikit tertakutkan, dan bahkan speed up telah dikeluarkan skala dari kedai menuju ke arah seorang Adam. Adam sedikit terkaget, dan bahkan Frieza langsung memberikan kepakan sayap perlindungan. Tapi ternyata itu hanya sebuah gertakan untuk seorang Skylar memukul mundur, dan bahkan Skylar sebelum dibuka dia udah sadar diri. Dia memaksakan dan dia bakal bisa tumbang. Tapi di sini Frieza udah nggak punya Feather Airstrike, so belum telah dikeluarkan. Salman harus mundur, dan lihat Frieza masih belum punya satu buah Feather Airstrike untuk melindungi high ground defensif mereka, Thalia. Yes, belum punya, tapi sudah terlihat adanya Ammo Bandit. Hayabusanya sudah hilang. Kali ini dari RRQ Hoshi mereka sudah kehilangan jungle-nya. Mereka harus mundur lagi. Harus lebih berhati-hati lagi setup ulang dari kedua belah tim sambil Geekfam. Sejauh ini dengan menumbangkan seorang Albert, dia masih bisa untuk nge-buying time, gak dirontokin semuanya dari segi inhibitor turretnya. Dan sebentar lagi 20 detik kurang lebih kita akan melihat Lord yang pertama. Akankah Geekfam bisa untuk mengamankan Lord sehingga bisa langsung mempertahankan high ground defense-nya lagi, mengulur waktu mereka lagi, atau dari RRQ Hoshi sudah memantapkan nyawanya? Tapi itu dia sudah ada satu buah circling ke arah depan. Di lane cukup sekarat, bakal diincar. Berasanya sudah di-pop-up, tapi ternyata Rubinya harus tumbang. Adam kali langsung di-spray dengan adanya biru passion, dan langsung dihilangkan. Begitu pula dengan ada Hans menyisakan seorang Parsia sendirian, gak akan bisa untuk melakukan team fight lanjutan. Parsia harus mundur. Freeze lebih memilih untuk menjaga high ground defense-nya, dan Lord-nya bakal free banget Ranger Mas. Lihat di sini gameplay dari R7 dengan Pak Kuitonya mengacak-acak backline, frontline, siapapun yang ada di depan dia bakal ditinju, dibalas tinju, dan bahkan Lord diamankan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi, dan teritorialnya bahkan bersih dari parameternya, gak ada terdeteksi sama sekali tim Geekfam. Oh wow, ini Pak Kuito dilepas bersama dengan Matilda menjadi sebuah bencana untuk Geekfam. Oh wow. Iya, early pressure yang begitu besar dari RRQ Hoshi gak memberikan kesempatan sama sekali. Dan kita lihat dulu untuk replay by Samsung Galaxy A series, di mana tadi Circling Eagle langsung mengikat Salman, dan Salman yang ada di tempat Standing Torrent otomatis gak ada lagi yang bisa menghentikan Pakito untuk ngasuh dengan knockout strike dan mengangkat 2 hero sekaligus. Dan RRQ Hoshi berulang kali mereka melakukan hal-hal tersebut. Kerjasama kombinasi yang bagus tadi RRQ Hoshi sekarang, Ranger Mas. Oke, tapi lihat dari top lane sana, Lord belum coba untuk datang, tapi mereka udah standby no possession. Clay udah mulai baca buku, akankah ada roket di depan sana, dan betul sekali, roket bakal coba disiapkan, tapi ternyata spray down dari machine gun-nya dalam menjadi pilihan utama. Pada saat dikeluarkan, menuju ke arah depan, Finn yang terkena damage, dan di sini Lord-nya harus tumbang. Point shot untuk membuat para pemain dari Geekfam, tapi lihat R7 masuk ke arah belakang, menurut di sini, membuat ada masuk, ternyata perangkap. Killing spree telah didapatkan, membuat 2 orang hilang, dan ini bencana. Tukang sampai kembali jempurkan. Oh my god, kali ini mendapatkan tim RRQ Hoshi dengan 2 permainan yang luar biasa. Tukang somai kembali lagi hadir ke jempurkan untuk kali ini, Thalia. Yes, kuda kehilangan 2 pemainnya dari Salman.
Arman dan juga Adam otomatis ini bakal mencoba untuk dirontokin semuanya. Ini tertarik 2 dari Geek Fam sudah hilang. Dan aku gak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di Snack Video. Karena apa? Karena kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan skin special. And back to the game, kita bakal melihat sebentar lagi RRQ Hoshi yang udah mulai mantau aja pergerakan Eagle Lane dari Geek Fam. Sedangkan sudah respon semua kali ini pemainnya real time win probability by Samsung Galaxy A series bahkan 64% di tangan RRQ. Tentu saja dengan perbedaan network yang 10.000 Ranger Mas. Yes, perbedaan yang jauh banget bisa kita bilang. 10.000 itu bukan hal yang baik. Bahkan di ranked aja perbedaan 10.000 agak sulit untuk comeback. Dan apakah kalian di Geek Fam masih bisa menahan dari Lord yang kesekian kalinya? Karena Geek Fam masih memiliki kesempatan, yaitu adanya seorang Frieza dengan Vader Estrek. Tapi ingat, Frieza nggak boleh terlalu depan. Si King Eagle bakal bisa menumbangi seorang Frieza. Oh wow, apa yang harus dilakukan Geek Fam untuk bisa mengatasi Lord yang selanjutnya? Well, ini sangat sulit banget sih untuk Geek Fam. Mereka mau gak mau berharap banget agar RRQ Hoshi berbuat kesalahan. Semisal dari Vinnya melakukan circling Eagle tanpa ada backupan dari teman-teman yang lain. Tapi itu sangat-sangat jarang sekali dilakukan oleh RRQ Hoshi. Jadi Geek Fam mereka dalam kondisi yang sangat-sangat terjebak sekali. Dan ya, kita melihat bahwa dari Geek Fam kalau mereka desperate, mereka akan mencoba untuk melakukan split push. Tapi split pushnya juga bakal sulit karena tidak ada hero yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut, Ranger Mas. Jadi ini peluang untuk kembalikan keadaan bagi Geek Fam sangatlah tipis sekali kali ini. Oke, sangatlah tipis, tapi bukan berarti tidak ada. Di depan sana ada bakal coba dipasang begitu saja. R7 mau gak menggunakan flickernya. Shadow Kill karena belakang belum dikeluarkan, tapi Albert hanya memancing keributan. Federasi keluarga mencoba dikunci begitu saja. Dila bakal menjadi bulan-bulan warga dengan satu buah guiding win menyelamatkan seorang Clay. Tapi di depan sana dari seorang Albert ternyata hanya untuk memancing keributan dengan quad shadow-nya. Meanwhile, di bottom lane, Geek Fam bakal coba dipecahkan ini Bitterred dan tidak ada lagi perlawanan dari Geek Fam. Mencoba mengeluarkan flame shoot-nya, membiarkan saja para pemain dari tim RRQ pulang dan tidak dikejar. Karena ini kalau dikejar akan menjadi sebuah malapetaka dan bahkan super trap dari seorang RRQ Hoshi Italia. Masih bisa untuk ditahan aja satu inhibitor turret di area bottom lane oleh Geek Fam. Tapi akankah kita bakal melihat dari Geek Fam masih bisa mempertahankan high grounds-nya? Karena kali ini Lord-nya sudah hadir dan sudah mulai dipantau pergerakannya oleh RRQ Hoshi. Sebentar lagi yang pasti bakal mencoba untuk diamankan. Bahkan kali ini dari Geek Fam cukup sulit untuk melakukan kontes dengan adanya perbedaan network yang cukup jauh, item yang cukup jauh, dan ini bisa menjadi Lord yang menentukan kemenangan bagi RRQ Hoshi. Dari Clay dan juga VN kali ini mencoba untuk melakukan zoning, sekeliling ke depan, ada yang kena dan langsung aja menjadi instant punishment. Sementara itu R7 mencoba untuk flanking dari belakang, mengcutting split ward menjadi 2 dan Gilannya pun harus tumbang. Sementara itu 2 pemain dari Geek Fam sudah hilang, otomatis RRQ Hoshi lebih memilih untuk fokus ke arah objektif Lord. Ini bakal bisa langsung one strike push kalau misalnya Geek Fam nggak ada seorang Parsha yang kalau misalnya Parsha bentar lagi bakal diincar Ranger Mas. Ya, benar sekali. Lihat di depan sana R7 bakal coba untuk ganggu pergerakan dengan sebuah pakuitonya. Tapi para pemain dari tim Geek Fam kali ini mereka harus siap-siap karena RRQ Hoshi standby on possession. Super Minion menuju ke arah tengah. Belum ada seorang Dylan, belum ada seorang Frieza. Federasi keluarkan, lihat DPS siap, bahkan Albert dan juga Clay porak-poranda hampir saja menemukan seorang Skylar. Seperempat darah terakhir Skylar harus pulang terlebih dahulu dan sepertinya Skylar memilih mengambil lifesteal dari para minion. Dan bahkan Hans bakal coba memasangkan ke arah depan. Serigala berbulu domba haus akan darah. Dan di sini masih ditahan. Masih coba untuk meredam semua nafsu birahinya. Sedangkan itu R7 di arah top lane mencoba standby on possession menuju ke arah belakang, bakal flanking dan Parsha yang bakal dituju. Lord sudah mulai masuk ke arah base-nya. Geek Fam bakal coba untuk mendefense begitu saja. Lihat Adam di arah top lane, Frieza di arah belakang gak bisa tergapai, dan bahkan Skylar bakal coba untuk memporak-porandakan dengan order players-nya. Oh my god, di sini bahkan para pemain dari tim Geek Fam dengan 2 poin yang 3 dapat ini bencana. RRQ Hoshi take the game one. Oh wow, silakan. Iya, berat banget tadi untuk Geek Fam. Sebagaimana kita tahu, early pressure dipegang semuanya oleh RRQ Hoshi. Tempo permainan juga didapatkan oleh mereka.
dan tidak ada henti-hentinya sama sekali serangan yang di build up oleh RQ Hoshi. Menang laning di bawah R7-nya ketika berhadapan dengan Adam. Ini membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan turret dengan cukup cepat di bawah menit yang keempat tadi kalau kita lihat. Dan setelah itu rotasi dilakukan karena untuk Lunox yang sendiri cukup tertahan ketika berhadapan dengan Dylan untuk rubinya dia sendiri. Namun dengan perputaran yang dilakukan oleh RRQ Hoshi tadi, ini membuahkan hasil yang sangat maksimal juga karena Skyler dia bisa dapetin spacing di bawah, dia bisa kembali untuk melakukan farming, sedangkan extra pressure karena munculnya Pakito di laning yang dipegang oleh Ruby tadi, ini bisa ya sedikit memberikan gangguan lah kepada Ruby sendiri. Dan ya ini kalau menurut Om Mawa sendiri semuanya berdasarkan dari draft ya, dari draft yang dimiliki oleh RRQ House. Ini mereka mendapatkan hero-hero yang cukup power. Matilda, Pakito, kita tahu ini adalah hero yang punya band rate cukup besar, tapi ternyata bisa disatukan dalam satu draft pick. Belum lagi mereka masih mendapatkan Hayabusa, yang dimana kita tahu Hayabusa terkadang menjadi first pick untuk beberapa tim, dan ini didapatkan di pilihan yang terakhir atau pilihan yang kelima. Dan sisanya Batrix juga yang sedang naik down dengan burst damage yang di early game. Belum lagi juga ada Lunox yang diletakkan di gold lane. Ini RRQ Hoshi mereka sudah punya hero-hero power yang bisa dimainkan sejak awal permainan, sedangkan berbanding kebalikan untuk Geek Fam, sayang sekali Geek Fam-nya. Mungkin dengan kemunculan Valir sendiri di sini, adanya Searing Torrent bisa memaksa untuk memundurkan RRQ Hoshi ketika sedang mencoba untuk melakukan tabrakan ke arah line